Kami berpikir penting untuk segera menyampaikan beberapa temuan kami kepada publik karena pemilu memang membutuhkan respon yang cepat dan efektif ya. Dan kami memfokuskan diri pada memperhatikan hak kelompok rentan, pemenuhan hak kelompok rentan, netralitas aparat sipil dan keamanan, dan juga memastikan hak atas kesehatan penyelenggara pemilu ya. Dan saya mulai dari akhir karena menurut saya sangat menarik. Temuan kami di 50 kabupaten kota dan di belasan provinsi. Kami melakukan pemantauan di 50-an kabupaten kota, itu sudah 71 meninggal ya penyelenggara, dan saya kira itu hal yang sangat serius. Dan saat ini rekapitulasi pleno masih berjalan di berbagai kecamatan di seluruh Indonesia, dan kita sangat prihatin dengan situasi itu, dan kita berharap itu tidak berlanjut ya dengan masih berlangsungnya saat ini proses penghitungan. Dan seperti yang disebutkan tadi ya, kami menemukan bahwa di 50-an kabupaten yang kami jumpai tidak ada TPS khusus di rumah sakit, sebagaimana pernah kami rekomendasikan supaya rumah sakit memiliki TPS khusus. Oke. Dan warga binaan di berbagai lapas dan hutan juga kami temukan banyak yang tidak mendapatkan hak pilihnya di 50 kabupaten yang kami jumpai. Baik. Dan terkait netralitas, saya kira tadi sudah ditayangkan oleh Metro TV ya, cuplikan-cuplikan yang diantaranya adalah yang kami laporkan juga, ada sekelompok kepala desa yang secara artikulatif menyampaikan dukungan pada salah satu paslon, dan kemudian ada seorang gubernur juga menyampaikan hal yang sama. Dan kami anggap ini bisa mengurangi kualitas demokrasi kita dan tentunya kualitas pemenuhan hak asasi manusia. Baik. Nah, Komnas HAM tentu fokus pada bobot hak asasi manusia dalam pemilu. Kami tidak akan mencampur yang urusannya, meskipun kita menerima banyak sekali laporan yang tidak terkait langsung dengan bobot hak asasi, tapi tetap kita terima. Namun kita channeling ke lembaga-lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, DKPP, dan lain sebagainya. Baik, apakah temuan Komnas HAM ini analisanya itu bagaimana? Apakah ini membuat misalnya suara yang harusnya masuk di pemilu ini menjadi hilang begitu, sehingga bisa dikategorikan ada pelanggaran yang TSM juga, meskipun ini pelanggaran secara hak asasi manusia? Dan apakah praktik-praktik ini menguntungkan misalnya calon presiden atau calon wakil presiden tertentu karena tidak adanya misalnya tadi TPS di rumah sakit ataupun di ada yang tidak mendapatkan hak pilihnya yaitu narapidana dan lain sebagainya? Ya, kami masih mencoba melakukan anatomi terkait temuan-temuan kami, masih berlangsung ya, dan tetapi karena situasi yang mendesak, kita membutuhkan respon dari para pihak segera, sehingga kita menyampaikan rekomendasi kita. Dan artinya satu hal yang ingin saya sampaikan, kami belum punya kesimpulan seperti yang Mbak sampaikan ya, apakah ini terstruktur sistematis dan masif ya, tapi kita masih terus melakukan bacaan terkait laporan dan fakta-fakta yang kita miliki. Baik, kalau untuk detailsnya dari unsur kerugian negara misalnya dari praktik pengerahan aparat dan politik uang, itu ada tidak Pak Saurlin? Mungkin yang tepat menjawab itu pengawas pemilu ya, yang lebih fokus pada pelanggaran administratif ya. Tapi kalau seandainya ada yang cukup kuat bobot hak asasinya, nah kami akan melakukan pendalaman. Bobot hak asasi dalam artian apakah suatu tindakan yang melibatkan kekuasaan bisa berpengaruh terhadap menurunnya kualitas hak asasi masyarakat. Jadi kita akan fokus kepada hal-hal yang kita anggap memiliki bobot hak asasi. Seperti misalnya dengan politik uang, saya kira sudah jelas pengaturannya, kita akan rekomendasikan untuk segera ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu. Baik, tapi Komnas HAM juga menemukan praktik itu ya sebenarnya ya? Saat meninjau? Ya, kita menemukan itu di lapangan. Fakta-faktanya ada sama kita, tetapi tentu kita tidak akan
proses sesuatu yang menurut kita punya bobot HAM tidak cukup kuat. Baik. Karena ada badan-badan lain yang diatur undang-undang untuk segera melakukan respon ya terkait hal-hal seperti itu. Misalnya seperti politik uang. Baik, kita akan bahas lebih lanjut ya bagaimana kaitan temuan-temuan Komnas HAM ini terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Berita Pemilu. Dan kita pemirsa masih membahas mengenai temuan-temuan Komnas HAM mengenai ketidakidealan pemilu 2024. Mungkin saya akan langsung kembali ke Pak Saurlin kembali. Pak Saurlin, jadi dari temuan-temuan tersebut khususnya misalnya terkait kecurangan begitu ya yang juga bisa mencederai hak asasi manusia sebagai pemilih. Nah, apa tindak lanjut dari temuan Komnas HAM terkait hal tersebut? Yang terkait dengan administrasi, pelanggaran administrasi, kita akan segera sampaikan kepada pengawas pemilu. Dan juga terkait kematian penyelenggara yang kalau kita cek per hari ini sudah lebih dari 100 ya, banyak lembaga melaporkannya, tapi kami sebenarnya satu hari yang lalu masih melaporkan sekitar 71 yang meninggal. Tetapi di saat kita saat ini sedang berbicara, pleno sedang berjalan di kecamatan ya. Artinya kita ingin menghimbau segera kepada KPU untuk melakukan langkah-langkah mitigasi supaya kematian yang masih berlangsung ini bisa dihentikan ya. Jika KPU melakukan tindakan mitigasi yang cepat, saya kira bisa menghentikan korban. Nah, kalau tidak bisa lebih banyak lagi. Jadi itu sebabnya kita segera ingin menyampaikan ini kepada para pihak, utamanya KPU dalam konteks kesehatan dan keselamatan para penyelenggara di seluruh Indonesia. Mereka penting mendapatkan sebuah kebijakan khusus dari KPU untuk memastikan jam kerja mereka tidak overload ya. Karena overload membuat mereka saat ini mungkin masih sangat kelelahan dan terus bekerja, dan yang penting adalah pengamanan terhadap surat suara dan kotak suara bisa dilakukan dengan baik, tidak memaksakan overload ya, dan overtime. Nah, kami secara khusus menghimbau itu karena itu yang emergensi menurut kami ya, segera melakukan tindakan mitigatif terkait untuk memastikan penyelenggara pemilu yang sekarang sedang bekerja di lapangan di berbagai kecamatan sedang pleno bisa diperhatikan.